Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih kawan-kawan atas perhatian dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan sebuah matris pada kesempatan ini, yaitu strategi pembelajaran di agenda 1 pada pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2023. Perkenalkan, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, perkenalkan, nama saya Denny Saiful. Saya lahir di Jakarta 30 Oktober 1980. Unit kerja saya di Pusdiklat BMKG. Jabatan sekarang saya Widya Suara Ahli Madya. Email saya adalah saifuldenny@gmail.com. Telepon dan nomor HP saya 0852 13 29 4159. Silakan jika ingin menghubungi atau ingin berkonsultasi dengan saya, kami persilakan di nomor tersebut. Baik, untuk beberapa waktu, di sini saya ada moto, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is gift. Ini penting bagi kita untuk memulai kegiatan. Baik, kompetensi yang diharapkan hadir dari pelatihan kepemimpinan pengawas adalah kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik. Selanjutnya, materi pokok pada pelatihan ini adalah ada dua. Yang pertama itu materi tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, dan yang kedua adalah bela negara dan Pancasila. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini adalah peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah peserta diharapkan mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Indikator dari kedua materi tersebut yang pertama adalah serta mampu menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, serta dapat menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, peserta dapat menerapkan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Yang kelima, menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila oleh penceramah. Yang keenam, peserta mampu menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Yang ketujuh, peserta mampu menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Yang kedelapan, menjelaskan tujuan dan visi negara berkaitan dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Yang kesembilan, peserta dapat menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN, dan yang terakhir, peserta dapat menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam mengendalikan pelayanan publik. Materi pokok. Dalam materi pokok di pembelajaran ini ada dua. Yang pertama adalah etika dan integritas kepemimpinan, yang dimana materinya adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua, bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Yang ketiga, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan.
Yang keempat, tujuan dan visi negara berkaitan dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Yang kelima, etika dan integritas ASN. Yang keenam, penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam mengendalikan pelayanan publik. Kemudian materi pokok yang kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila. Yang pertama adalah persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua adalah preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi dan konflik kepentingan. Yang kelima, metaplan, manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Pada pelaksanaannya, pelatihan kepemimpinan pengawas dalam pelaksanaannya kita beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pembelajaran mandiri yang terdiri dari 66 jam pelajaran, lalu dikonversi ke dalam hari ini jadi 11 hari pelatihan. Kemudian e-learning, kita masuk ke dalam kelas 2, e-learning, di mana learning ini terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Sinkronus 30 jam pelajaran, asinkronus 66 jam pelajaran. Kalau jumlah total semuanya 96 jam pelajaran dengan 12 hari pelatihan. Kemudian masuk ke tahap ketiga, itu pembangunan komitmen bersama, di mana di situ terdapat 27 jam pelajaran, 3 hari pelaksanaan pelatihan. Kemudian masuk pembelajaran klasikal tahap 1, 154 jam pelatihan dan 115 hari pelatihan. Kemudian di sela-sela pembelajaran klasikal tahap 1, kita ada kelas, pembelajaran di kelas ada 1 JP, itu 11 hari, atau studi lapangan 30 JP atau 4 hari. Kemudian kita masuk ke aktualisasi kepemimpinan pelayanan, di mana peserta mulai memasuki wilayah aktualisasi di tempat kerjanya masing-masing dengan total jumlah 540 jam pelatihan dan 60 hari pelatihan. Kemudian masuk ke pelatihan klasikal tahap 2, yaitu peserta melaporkan hasil dari aktualisasi tersebut dengan jumlah 20 jam pelajaran selama 3 hari pelatihan. Jadi total semua jam pelajaran adalah 905 jam pelajaran atau 104 hari pelatihan. Bagaimana strategi pembelajaran yang akan saya terapkan pada PKP Agenda 1? Yang pertama, sinkronus pertama, ya seperti biasa. Di dalam sinkronus pertama itu kita memiliki 2 JP, ya, 2 jam pelajaran. Yang pertama adalah seperti biasa kita memberikan salam, kemudian mengenalkan diri, menciptakan suasana kondusif yang di kelas, ya. Kemudian menguraikan tujuan pembelajaran. Ya, seperti biasa kita menanyakan kondisi teman-teman semua, bagaimana kondisinya, keadaannya sehat, kondisinya sehat apa tidak, ya kan, untuk mencairkan suasana. Kemudian peserta memperhatikan, bertanya, kemudian menjawab, mencatat jika ada yang perlu dicatat. Kemudian metode yang dilakukan adalah ceramah dan jawab, brainstorming atau curah pendapat. Kemudian kita masuk ke tahap kedua penyajiannya, ya. Tahap penyajian itu mereview materi sebelum, makanya menggunakan kuis, ya. Bisa kita menggunakan kuis seperti Kahoot, ya, atau apa namanya KineMaster, macam-macam evaluasi online seperti itu, ya. Kemudian kita bisa paparan tentang SIMD MOC, kemudian kita berikan penjelasan tentang tugas yang harus dilakukan dalam bentuk asinkronus hari pertama dan hari kedua, seperti pelajaran mandiri dan learning journal. Kemudian itu di tahap yang pertama. Kemudian kita masuk ke sinkronus tahap kedua, ya, seperti yang sudah kita lakukan di tahap pertama. Perkenalan sudah kenal, ya, teman-teman sudah saling kenal, dengan pengajar juga saling kenal.
Ya. Yang kita lakukan adalah mengevaluasi pendalaman pembelajaran, kemudian memaparkan hasil hasil self learning ya dari yang sudah ditugaskan pada tahap pertama, kemudian dibahas pemaparan hasil kelompok, menjelaskan tugas survei mini tentang persepsi wawasan Nusantara. Kemudian terakhir adalah membuat rangkuman bersama peserta. Jadi peserta kita giring bersama-sama untuk membuat sebuah kesimpulan dari kegiatan sinkronus yang kedua ini. Kemudian di tahap klasikal kita punya 12 CP, ya 12 CP seperti biasa ya, karena kita sudah saling kenal berarti kita tinggal masuk ke intinya. Yang pertama kita bisa memperkenalkan games merah putih, kemudian menstimulus refleksi peserta terhadap games merah putih tersebut ya, memfasilitasi diskusi, konsolidasi dan sintesis hasil survei mini, kemudian memfasilitasi pengalaman peserta mengalami pelayanan publik di sekitar Pusdiklat. Ya. Menstimulasi analisis pental helix ya, melalui metaplan manajemen perubahan peserta. Oke. Kemudian peserta hambatan etika, akuntabilitas dan integritas pelayanan publik. Ya, peserta itu menyimak kemudian ikut serta dalam permainan game, kemudian membuat policy brief dari pengalaman scoping immersion, ya, menyusun perencanaan aksi perubahan terkait implementasi nilai bela negara dalam bentuk pentahelix. Kemudian kita rangkum dengan bersama-sama kita membuat sebuah kesimpulan. Kemudian kita tutup dengan ucapan terima kasih atas partisipasi dan kesediaannya peserta untuk mengikuti agenda kita pada kali ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.